Gitu. Oke, silakan di on cam-kan dulu semuanya. Oke, sebentar. Saya mana ya? Oh, itu pakai 2 device? Pakai 2 device lah, Pak Irung. Oke, Torik, silakan. Ini sudah berapa mahasiswa yang join ya? 22, berarti ada 20 ya, karena Koirul joinnya 2 device. Iya, iya Rul. Oke. Oke ya, sambil nunggu teman-temannya yang lain, saya nggak akan nyalakan dulu waiting room-nya. Nanti mungkin 5 menit lagi saya nyalakan ya. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi saya ulangi lagi ya, tadi yang mungkin baru join. Nah, link untuk Zoom-nya itu kan sudah 3 kali pertemuan ini kan ya. Yang pertama sama kedua mungkin dulu itu pakai link Zoom yang berbeda karena ada upgrade pertemuan mulai pertemuan ketiga kalau nggak salah itu ketiga, terus kemarin kuis kan itu sudah pakai ini gitu kan ya, sudah pakai link Zoom ini, jadi nggak usah bingung ya. Link Zoom-nya ya saya kopikan ya, yang silakan disimpan di laptop masing-masing ya biar nggak bingung. Nah, link Zoom-nya ini ya pakai itu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada pemberitahuan saya itu kosong atau perubahan jam atau perubahan link Zoom, berarti join tetap di link Zoom itu jam 1. Karena tetap ada perkuliahan. Ya. Nah, terus misalnya nih ya kan, atau kalian itu kan sudah saya share ya di chat Zoom ya, bisa kalian simpan ya itu untuk link Zoom-nya, selalu pakai itu setiap kali pertemuan kita dari kemarin ya, jadi nggak usah bingung kalian. Nah, atau kalian masuk ke website-nya Polinema di JTI ya, JTI Polinema.ic ruang kelas ya, /ruang kelas itu ada jadwalnya juga, jadi langsung link ke Zoom, contohnya seperti ini. Nah ini, ya nanti kalian scroll ke bawah, ya cari nama saya. Kalau hari ini tuh di LPY 4 di lab proyek, namanya lab proyek ya. Lab proyek 4. Nah ada nama saya, Vivin Ayu Lestari. Nah ini di sini yang kita gunakan. Nah kalian nanti tinggal langsung aja join Zoom di sini, klik join Zoom ini. Ya join Zoom ini. Nah nanti kalian bisa itu. Nah, tapi kalau pakai kalian mengunjungi ini jtipolinema.ic dan ruang kelas ini ya kan, ini kan bisa kalian simpan di story kan ya, di web browser kalian. Nanti kan tinggal ketikkan ruang gitu aja, dia sudah muncul ruang kelas gitu kan. Nah, daripada misalnya kalian bingung-bingung save, nah itu. Tapi ini bisa diakses mulai jam 12.50. Kalau setengah 1 kalian aksesnya nggak bisa karena ini dia munculnya per sesi kayak ini. LP2 dia nggak ada jadwal, dia kosong ruangannya. Mungkin nanti baru jam berapa ada jadwal, dia akan muncul sesi jadwalnya. Gitu. Atau tadi langsung join di link yang sudah saya kopikan tadi. Link-link yang dari kemarin kan sudah saya share Koirul. Yang sudah dari pertemuan sebelum kuis ya. Jadi jangan salah join atau misalnya bingung untuk join lagi. Ya. Oke, jelas ya?
jelas. Oke, ya wes. Oke, sudah ada 24 mahasiswa. Ya wes, alhamdulillah. Koirul masih join dua Zoom atau gimana? Bentar, saya sambil ngecek. Saya sudah satu Zoom, Bu. Dari 25 ya. Oke, baik. Jadi sudah saya buka ya. Nah, kemarin kita sudah melakukan kuis ya, kuis demo kalian ya. Nanti minggu depan kita tetap materi, minggu depannya lagi ada UTS. Minggu depan kita masih materi. Ya, minggu depan masih materi, minggu depan lagi itu UTS. Nah, kebetulan itu tanggal merah kan, Jumat kan ya? Nah, kalau nggak salah tanggal 15 tanggal merah. Masih, Bu, yang di Police Senin depan ini, Bu, UTS-nya. Oh, di Polisi Senin depan. Ya, di Polinema juga sama, cuma kan kita itu apa namanya? Kita kurang satu kali pertemuan belum ganti itu loh, sehingga materinya masih belum sampai situ ya. Jadi apa? Kita undur satu kali pertemuan sekitar di minggu di tanggal 15 itu. Ya, nah, tanggal 15 kan libur, jadi kita nggak mungkin ada perkuliahan tanggal 15. Nah, nanti akan saya jadwal, insya Allah di hari Rebu kalian kuliah full apa enggak sih? Rebu itu? Rebu? Mohon izin hari Rabu jam 11 sampai jam 1. Kuliahnya? Oke, jam 11 sampai jam 1 ya. Nah, berarti kan range di antara itu teori ya? Berarti? Ya wes, oke. Berarti nanti akan saya jadwal, kan kalau misalnya kita pakai ruangan yang lain itu kan kita harus nyari itu. Nanti per kelompok saya kasih link Zoom, saya buatkan kayak Excel gitu. Kelompok ini, link Zoom-nya ini gitu. Jadi biar enak. Nah, kalau syukur-syukur ada kelas yang kosong sehari, tapi nggak mungkin deh kelas kosong sehari di Polinema itu nggak mungkin. Daring itu apa link Zoom-nya konsisten, mungkin ada yang setengah hari ya kan, mungkin link pagi sama link yang jam 1 ke atas mungkin berbeda, nanti akan saya bagi seperti kemarin 30 menitan presentasi ya kan, ya seperti kemarin lah gitu. Jadi kalian Jumat bisa libur, bisa weekend, kalian bisa kalau misalnya mau pulang kampung kalian bisa libur kan ya, kan semuanya juga pengen libur, apalagi long weekend kan ya tanggal 15 Jumat itu. Jadi kita majukan aja, tetap ada pertemuan, makanya UTS-nya ya kebetulan kok ya pas kita kurang satu kali pertemuan gitu UTS. Jadi minggu depan tetap kita hari Jumat ada materi tanggal 8 itu, terus UTS kita tanggal 13. Ya, jelas ya. Tolong di note ya, di tanggal 13, nanti insya Allah tanggal 12 akan saya kirimkan jadwal berbentuk Excel, akan saya berikan penanggung Zoom. Saya harus nyari satu persatu melihat ruang kelas yang kosong di jadwal yang di ruang kelas JTI itu. Jadi saya kirimkan linknya, kalian tinggal join di link itu sesuai dengan jam setidaknya 15 menit lah sebelum dimulai, sehingga nanti bisa gitu kan kayak kemarin ya. Itu untuk UTS-nya. UTS-nya ngapain Bu? Demo seperti kemarin, bukan mengerjakan soal ya. Demo seperti kemarin, progresnya ya otomatis kan sebenarnya sudah 50% kan ya. Kalau kemarin kan apa namanya EPFIC-nya kan baru kalian konversi dari JSON ke bentuk EPFIC-nya. Belum ada tampilannya. No, nanti itu sudah dibuat tampilannya. Ya kan, sudah dibuat tampilannya. Terus ada menu-menunya. Nah, kebetulan hari ini kalau kalian lihat di job sheet-nya yang sudah kalian download, itu kita belajar tentang materi yang mana kita akan membuat bukan sebuah ya, ada banyak menu ya kan, ada banyak menu yang mana menunya nanti ya kan, menunya nanti itu yaitu dalam, kalau codingannya dalam satu page di app.js, yang mana kalau di React itu menggunakan React Router ya, namanya menggunakan React Router di situ. Kalau kalian lihat di job sheet-nya ya, di sini akan kita bahas, yaitu kita menggunakan React Router ya. Sebentar, sambil saya bukakan job sheet-nya juga, sambil bisa kalian download di situ di LMS ya. Nah, ini kok buka PDF saya ini ya. Ini sebentar ya, masih loading. Untuk absennya nanti ya, seperti biasanya setelah perkuliahan selesai, nanti baru kalian bisa join untuk absensinya. Bentar.
Ini sudah saya buka. Oke, ini lemot sekali punya saya kenapa? Ini wifi saya 2 hari ini agak bermasalah soalnya ya. Alhamdulillah kemarin sudah ada teknisi yang kesini bisa benarkan di roomnya. Jadi alhamdulillah hari ini saya tak daring sudah lumayan lancar daripada yang kemarin itu. Nah, mana website-nya? Oke. Nah, apakah sudah terlihat untuk share screen saya di kalian? Sudah ya? Nah, oke. Ampun. Nanti untuk UTS-nya tolong ya, maksudnya satu kelompok, satu tim itu kerjasama, jangan dibebankan pada 1 orang atau 2 orang atau 3 orang, gitu kan ya. Eman gitu kan ya. Eman apa? Eman nilai kalian harusnya sama-sama bisa dapat A atau B+ gitu kan ya. Nah, nanti karena kalian misalnya tidak mengerjakan atau hanya dibebankan pada mahasiswa tertentu saja, nanti jadinya ya yang mahasiswa itu saja yang dapat nilai maksimalnya kan gitu. Karena nilai yang saya ambil itu kan ada 2 macam. Yang pertama nilai kelompok, nilai aplikasinya. Yang kedua nilai individu dalam pemahaman atau kontribusi ketika mengerjakan proyeknya. Ya, mumpung masih bisa saling gotong royong membantu, gitu kan ya. Nah, ini kan kalau mata kuliah workshop itu ya praktikum ya kalau itu namanya. Kalau dulu kalian kan workshop ya, itu namanya praktikum. Itu adalah mata kuliah yang dimana biasanya mahasiswa itu lebih gampang untuk memperoleh nilai yang maksimal ya. Karena kenapa? Karena proyek akhirnya itu pasti dia berkelompok, gitu kan ya. Nah, di situ kan bisa saling membantu, saling support, saling kalau temennya nggak bisa diajari dan sebagainya kayak gitu. Yang penting ada usaha, pengen bisa ya. Jangan cuma dikasihkan ke temennya terus ya wes sudah selesai ya sudah gitu kan. Jangan seperti itu. Kasihan nanti kan temennya juga. Karena saya yakin di mata kuliah lain kan juga banyak proyeknya. Ya, ada berapa mata kuliah yang diproyekkan untuk semester ini kalian selain framework? Yang proyek kan ada 2, mobile sama workshop, cuma ada 1 yang kelompokan lagi itu sebenarnya literasi digital, Bu. Oke, berarti itu ya, setidaknya ada 2 ya, mobile sama ini. Lumayan ya, kalau 2 itu kan juga lumayan menyita waktu kan ya. Oke, baik. Saya lanjut ya ini ya. Jadi ini nanti ada cara menginstal React routernya. Ya, nanti ada revisi di sini karena versi yang kita gunakan itu 5.2.0 ya. Versinya untuk React-nya nanti ada perbedaan sedikit cara melakukan instalasi untuk routernya, React routernya. Ya, jadi React router ini apa? React router itu adalah satu kesatuan library yang ada di dalam React yang nantinya akan kita import di dalam aplikasi kita, terus kemudian kita ekspor, kita gunakan untuk membuat menu-menu. Menu-menu itu misalnya ada home, kemudian ada misalnya about, ada misalnya gallery dan sebagainya, kan ya. Menu-menu itu bisa, tapi kita tetap menggunakan satu page, tapi dia bisa berbeda itu kita kalau di PHP natif itu kan kita membuat page-page yang berbeda kan ya. Nah, nanti kalau di sini kita kalau menggunakan React Router ini untuk melakukan sebuah interaksi yang dinamis tadi, kita bisa menggunakan satu page di app.js, kecuali kalau misalnya kita misalkan kemarin kita mau linkkan ke login dan sebagainya, itu beda lagi ya. Nah, ini. Jadi modelnya seperti ini ya. Jadi nanti kita mau saling berinteraksi ke hook, ke about, ke kontak, ke blog, ya kan? Atau mungkin yang lainnya, ada menu yang lainnya, ya. Nah, ini ya. Jadi nanti kalau di sini kan kita menggunakan ini ya, menggunakan install React Router DOM. Nanti kalau misalnya ininya yang nggak bisa, ini pasti kalau install ini pasti bisa semua sebenarnya. Tapi nanti ketika kita mengimport, itu akan terjadi error ketika kita menjalankan di praktikum yang pertama ini. Kita pasti akan undefined switch-nya, apa-apanya, dan sebagainya. Jadi kita menggunakan yang versi yang baru. Ya, kalau misalnya kalau yang pakai ini sudah bisa, ya berarti versinya versi lama gitu. Nah, kalau versi yang baru itu kita ketika menginstalnya, saya bukakan Notepad dulu ya, CMD dulu sebentar. Ini caranya. Saya praktekkan aja dulu. Bentar ya, Mohon maaf, belum di record Zoom-nya.
iya. Sebentar ya. Ini kayaknya kalau misalnya ini soalnya itu di C saya ini penuh banget. Saya belum pindah record yang mata kuliah saya ini kan hampir setengah semester ya. Saya Zoom-nya kan masuk di C ya. Kalau misalnya hari ini saya record nggak apa-apa ya. Hari ini nggak begitu itu kok, nggak begitu banyak praktikumnya kok. Dan sesuai dengan jobs-nya juga nggak ada tambahannya terlalu signifikan seperti biasanya. Misalnya ini saya harus pindah dulu ini. Kalau pindah ngopi ke yang hati saya, kan saya kalau video-video itu kan saya simpan biasanya ya, tapi di eksternal, nggak di komputer saya nanti penuh. Otomatis kan membutuhkan waktu yang lama ya. Insya Allah minggu depan lah, nanti saya record ya itunya ya, untuk minggu depan. Itu yang hari ini saya mohon maaf ya, karena ini sudah merah banget yang di C saya ini. Terlalu penuh ya. Ya, karena saya ngajar berapa mata kuliah itu? Ada 1, 2, 5 mata kuliah itu semua record ya kan, sudah sampai mau tengah semester ini kan ya, jadi penuh tuh. Apalagi yang mata kuliah yang algoritma data itu kan saya online-nya ada teori ada praktikum, jadi saya online itu hampir 4 jam karena memang kata-kata itu lumayan agak susah gitu kan ya, jadi sambil biar mereka paham, makanya recordnya gede-gede gitu. Oke, sebentar. Ini saya share screen dulu untuk Menprom. Nah, nanti bisa di-capture aja ya kan. Ini bisa di-capture ya, atau kalian tulis lah ini ya. Ya, jadi tadi yang di job sheet, ya kan, yang di job sheet kan kalian bisa menggunakan yang tadi NPM-nya untuk versi yang lama, versi React-nya versi yang lama. Nanti kalau kalian versinya itu kalian terbaru yang download yang ada di mana website, insya Allah sama versinya kayak punya saya, ya kan, itu ada perbedaan sedikit cara menginstalnya ya. Berarti kita masuk ke E, gitu kan ya, kita masuk ke E, kemudian saya cd mana ya saya, di sini, Word. Nah, kalian masuk ke aplikasinya, misalnya saya masuk ke aplikasi saya, namanya apa ya? CD-React, kayaknya ada di folder ini, CD-React, ya. Nah, kemudian kalian, kan ini kan aplikasi atau project yang akan kalian buat, sudah kalian buat ya, create React project-nya gitu kan ya, atau menggunakan project yang kemarin, kalau misalnya proyek kalian itu, ya. Nah, caranya ya, kalau pakai yang baru itu npm i gitu kan ya, terus kemudian React router, kemudian DOM, nah, terus kalian install. Yang ini prosesnya ya seperti kalau kalian install kemarin atau kalian ikut project itu, jadi agak nunggu berapa menit gitu. Nah, nanti ini bisa kalian, tapi ketika install ini itu ya harus online ya. Jadi nanti ketika kalian misalnya nih install ini, nanti kan kerjakannya setelah offline itu kan, offline nggak online Zoom kan ya, biar nanti enak koneksinya kalian ya. Ini silakan di note sendiri ya kan, capture ya kan, ini pakai yang ini. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah oke, nggak ada yang bermasalah. Nanti bisa kalian menggunakan React kalian ya. Jadi nanti project kalian yang kemarin, project yang sama-sama dengan teman kalian itu jangan lupa juga diinstal untuk routernya, gitu kan ya, React routernya yang menggunakan cara yang ini di langkah pertama. Ya, langkah pertama yang tadi. Oke, ini sudah di screenshot, sudah dicatat ini ya. Oke ya, saya share lagi yang tadi yang job sheet-nya. Ya, ini yang pakai versi yang lama ya. Oke. Nah, kemudian nanti baru kalian masuk ke sini. Jadi saya tak share dengan saya. Oke.
Oh, ini ya, jadi nanti pertama, ya kan, itu kalian, nah, ini sudah sampai job terakhir soalnya saya buatnya. Nah, nanti di RPJS-nya itu kalian hapus aja, kalian dihapus aja semuanya, karena yang bawah sini kan pasti ada export up, gitu kan ya, export default up, gitu kan ya, itu nggak kita pakai, ya, itu nggak kita pakai, itu dihapus aja semuanya. Terus kemudian kita import React seperti yang ada di job sheet-nya kan ya, kita import React from React ini pasti. Terus kan kita tadi sudah menginstal npm router DOM-nya, ya React routernya DOM tadi yang versi 5.2.0. Nah itu kita jangan lupa melakukan import, jadi ada banyak sekali komponen. Nah praktikum pertama itu importnya hanya sampai di switch. Kebetulan ini saya sudah sampai praktikum terakhir, sudah sampai autentifikasi ketika dia login private atau apa dan sebagainya itu. Ya cukup sampai sini aja. Ya jadi apa namanya link, redirect, root, sama switch gitu aja. Nah untuk yang di praktikum yang pertama tadi sebentar ini saya copy dulu aja ya. Ini soalnya saya jadikan satu biar enak. Ini saya komen yang di praktikum yang pertama itu yang ini. Nah ini. Nah jadi setelah kalian sudah mengimport semuanya, ya kan, sampai dengan switch ini, ya di praktikum yang pertama. Nah kemudian kalian kan bisa masukkan apa namanya React routernya ke sini, ya kan, ke aplikasi kalian ini, ke AppJS-nya ini. Nah kemudian kalian gunakan, nah menggunakan apa export nanti. Export. Nah untuk yang menu-menu yang basic itu kita menggunakan basic example. Apa saya beri nama basic example di situ ya. Jadi nanti ya kan kita mereturnkan ya seperti kalau kita mendesain pada biasanya kalau di website itu. Jadi kita buat routernya ya kan. Routernya itu nanti ini bentuknya nanti kayak href gitu. Ya kayak href gitu loh. Kayak nge-link href gitu. Jadi linknya namanya home karena ini utama jadi nggak usah dilingkan kemana-mana ya kan tetap di situ kan awalnya, terus kemudian upload sama dashboard aja. Kalau mau nambahin lagi ya tinggal di aja i-nya ini ke bawahnya ini ya sininya nanti. Nah terus setelah router kemudian kita buat switchnya ini untuk apa namanya path-nya. Jadi kan nge-path kemana, dia nge-link kemana gitu kan ya. Nah, di sini ya makanya ini saya buat about to. Jadi nama yang ada di sini itu nanti dia akan sama dengan yang di pad ini. Kalau ini kan dashboard itu harus sama karena link itu dashboard. Jadi switch-nya nanti dia kemana, nge-switch kemana gitu. Kalau yang home kan dia pad utama ya kan, halaman utama. Jadi kita pakai exact pad terus kita kosongin aja. Baru setelah itu otomatis ketika kita nge-link kan about gitu kan ya atau dashboard kita klik kan nantinya dia akan bisa keluar misalnya kalau dia menu about gitu kan ya dia akan tulisan tentang kami bla 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 gitu kan ya kita mau ngisi isinya page-nya. Nah untuk mengisi isinya page-nya itu kita membuat fungsi. Nah ini untuk yang pertama fungsi home return apa isinya. Kalau nanti fungsi home itu ada isinya di dalamnya ada gambar atau apanya di yang lain ya tinggal diisi nanti di sini ya kan. Komponen kemarin dipanggil. Nah, di sini kebetulan ya hanya isinya home gitu aja. Yang upload juga sama, ya fungsi upload ini juga sama, ya kan? Saya isi cuma upload halaman tentang apa, dashboardnya juga sama. Nah nanti untuk tampilannya kalau yang pertama ya sama seperti yang sudah saya screenshotkan di situ. Nah ini ya, nah ini. Nah, lumayan dah kalau mau ini kayaknya dia npm stop lagi karena nanti saya klik tadi yang praktikumnya ada Amazon, Netflix gitu kan ya. Nanti tampilannya itu sama kayak itu apa yang saya screenshotkan itu. Nah ini masuk di sini. Agak lama ya ini.
Sabar ya kalau keren ini. Nah ini kan ya, ini nanti tinggal didesain sendiri lah. Ini kan contohnya ya, dan seperti ini. Jadi misalnya kalau about, ya dia akan ganti ke about apa tadi, memanggil fungsinya apa, untuk isinya apa, ya kan. Dashboard tinggal dikasih dashboard apa. Isinya tadi yang ada di sini, ini. Nah ini, di fungsinya ini kan. Nanti kan ini fungsinya ini kan akan dipanggilnya di sini. Ya, di routernya ini kan ada apa namanya, home, about, dan dashboard. Itu praktikum yang pertama. Nah, praktikum yang kedua dia sama. Praktikum yang kedua sama dengan praktikum yang pertama, tapi dengan cara yang berbeda. Kalau kalian lihat di job sheet-nya. Ini saya komen dulu saja. Jadi praktikum yang pertama ya itu sama dengan praktikum yang kedua, cuma bedanya itu adalah caranya ini, cara pemanggilannya di sini. Jangan. Nah ini sampai sini. Jadi sama kayak tadi, cuma ini kan linknya saya buat beda-beda ya. Maksudnya tadi kan sudah ada, cuma ada 3 menu ya kan. Nah ini ada 4 menu. Karena nanti di sini ya kan, di mana ada saya buat sama kayak tadi ya, tapi ganti Gmail, Yahoo, Amazon ini sama seperti tadi. Nah, coba bedanya di sini pakai ID. Kalau tadi kan kita mendeklarasikan kan satu-satu kan ya. Nanti di switch-nya kan misalnya switch-nya yang pet-nya yang tadi yang home kan kosong, terus pet-nya yang Netflix nanti apa gitu kan tadi kan ya. Ini yang ini switch-nya tadi ini. Nah, ini kan satu-satu kan ini. Satu-satu kan ini kan ya. Untuk home sendiri, about sendiri dan sebagainya. Tapi kalau kita pakai ID, kita langsung aja membuat satu aja namanya. Switch router pet-nya ID-nya apa nanti. Nah, nanti kita akan memanggil ini fungsi child ini. Kita membuat fungsi child yang mana child-nya ini isinya ID, ya kan? ID yang mana dia akan memanggil ID. ID dari mana? ID dari ini nanti Yahoo, Amazon, tulisan ya ini ya, contoh ya dulu. Contoh tulisan Amazon, Netflix dan sebagainya. Kita jalankan mana ini jadi website ini. Nah, sama kayak gini kan ya, kalau kita klik Gmail ya, ini ID Gmail, ini Yahoo, ini Amazon. Terserah mau pakai yang mana nanti. Pakai App Store yang bawah ini sama saja kok. Ya mau kalau mau pakai apa saja Bu, biar saya nggak bingung nanti. Biar enak kan sama-sama melakukan router terus switch terus isinya ya monggo silakan, nggak ada masalah. Ya. Terus praktikum yang ketiga nanti ya kan kalian membuat itu apa namanya itu menu kayak menu bertingkat tuh loh, nesting namanya di sini. Ada sub menu, subbab lah ibaratnya, ada subbabnya. Nah ini motion udah kepanjang soalnya. Nah ini nanti kalau kita jalankan itu bentuknya kayak gini. Jadi ini kan kalau home kan ya wis biasa ada home. Kalau about biasa. Cuma about ini nggak ada. Cuma 2 home sama topik kan outputnya di praktikum 3-nya itu. Ya kalau topiknya nanti dia ada menu sub menu lagi. Ada kuliner apa, sate, nasi goreng, traveling apa. Nah ini dari misalnya ya kan contohnya. Nah kalau yang ini balik home lagi ya cuma dia menu tunggal gitu aja. Jadi ada sub lagi di dalamnya. Misalnya kalian membutuhkan seperti ini. Nah itu nanti ya kan caranya sama seperti tadi. Jadi basicnya kan sama nih, ya kan? Basicnya sama. Jadi kita buat di sini itu tadi ya menunya home, topik, about tadi sama, ya kan? Sama seperti yang awalnya saya pakai yang awal, bukan pakai yang kedua, pakai ID. Biar lebih enak.
ketika membuat subnya. Nah ini sama kayak tadi, switch-nya ini juga sama ya kan, artinya tadi yang seperti praktikum yang pertama bisa kalian kopas aja dari praktikum yang pertama nanti, copy ada about ya kan, daripada ngetik lagi. Nah nanti kita membuat fungsinya juga sama ya kan, fungsinya juga sama, jadi ada fungsi untuk form, ada fungsi untuk topik tadi, terus ada fungsi untuk about tadi mana tadi about, nah ini di bawah. Nah, cuma bedanya apa? Bedanya tadi yang ada subnya kan yang apa? Yang topik kan ya? Yang topik kan ya? Nah, berarti kalau yang topiknya nanti kita buat subnya di sini. Nah, kita buat yang namanya fungsi topik kan ya? Nah, fungsi topik ini pakai use road map ya. Jadi menggunakan memanggil, tadi kan yang di atas kan kita belum melakukan import kan ya? Terus kita import dulu. Nanti yang di atas sendiri tadi. Yang di atas. Ya, ada apa namanya use route map di situ. Yang import yang atas tadi yang ada switch router itu kita tambahkan di situ. Nah, terus kemudian ini yang kemudian kita membuat function topiknya ini, ya kan? Nah, nanti ada dua variabel path sama URL. Baru nanti kita returnkan apa? Kita returnkan buatnya ini, returnnya ini sama seperti kalau kita buat yang atas ini. Nah, ini yang routernya ini. Nah, yang ini. Kan penuh kan ya, ini kopas aja juga nggak apa-apa gitu. Tadi saya juga buatnya juga kopas ya kan, cuma bedanya apa, link to-nya, kok tadi kan link to-nya kan cuma langsung itu kan ya, apa ini topik gitu kan, about gitu kan, yang atas ini link to-nya ini loh. Nah, saya mau merubah karena ini kan dia sebuah itu kan ya, sebuah sub lagi di situ, jadi saya membuat variabel URL gitu kan ya, slash sate nasi goreng. Jadi kalau yang kuliner dia kayak tadi dia munculnya sate nasi goreng, yang traveling dia munculnya sebuah alam museum, review hotel munculnya Salaris Jiwa Marriott gitu kan ya. Nah baru kemudian switch-nya gimana? Switch-nya itu nanti dia kan ada tulisan please select the topic gitu kan ya. Terus kemudian kita buat variabel root path-nya adalah topik ID. Nah baru kemudian ya kan topik ID ini ya kan saya sudah membuat nih function topik ya kan, terus saya membuat function topik lagi tanpa S. Sebenarnya ini mau kalian jadi yang lain juga boleh, cuma biar enak. Ini kan sudah beda kan, ini pakai S, ini yang nggak pakai S. Yang digunakan untuk memanggil ID topik ID ini. Kita panggil di sini topik ID-nya ini. Topik ID kita panggil kayak tadi loh, kayak di praktikum yang 2, diseparan, terus H3-nya topik ID. Kayak di praktikum yang kedua yang tadi. Praktikum yang kedua, nah ini kan sama. Ya kan? Ini ID, tadi kan pakai topik ID kan ID-nya. Itu yang praktikum yang ketiga. Nah, untuk praktikum yang keempat, jadi hari ini nggak terlalu banyak praktikum ya. Sebenarnya hampir sama kok. Kalian bisa kopas dari yang atas menunya, ya kan. Terus itu kan lagi nggak perlu dari awal kalau sudah sampai praktikum 1 selesai. Nah, ketika kita membuat autentifikasi, tampilannya gimana, Bu? Tampilannya seperti ini. Jadi kalau saya share nanti kayak gini, ya kan? Jadi yang pertama saya belum login gitu kan. Ini nih barat belum sampai autentifikasi sampai mengambil data dari JSON nih, username passwordnya cocok nggak? Masih belum sampai ke situ ya. Di sini cuma membuat suatu halaman atau page dalam React Router itu mana yang bisa diakses oleh umum atau publik dan mana yang hanya bisa diakses oleh tertentu atau private, yang mana dia harus login terlebih dahulu. Ya kayak sebenarnya kayak session, tapi dia itu masih belum menggunakan autentifikasi yang mengambil data dari sebuah tabel atau JSON, ya atau Firebase lah. Kita kan pakai Firebase kan nanti, ya kalau yang nggak pakai JSON. Nah, kalau yang public page ini ya, dia nanti akan bisa kita akses walaupun kita nggak login, gitu kan. Tapi kalau yang private page ini, nah ini kita harus login terlebih dahulu untuk bisa mengakses halaman ini, apa namanya, private page-nya. Ya mungkin nanti kan bisa kalian modifikasi nih di aplikasi kalian. Nanti kira-kira kan nggak harus seperti, kira-kira butuh yang bagaimana. Oh ini disembunyikan nggak kita tampilkan? Ya nggak ada masalah kan nanti kan ya. Terus baru kalau login ya kan, login ini, nah ketika login saya dianggap sudah masuk gitu kan ya, tanpa saya menginput username sama password. Karena nanti saya bilang tanpa melakukan autentifikasi
mengecek user sama password apakah dia sama atau enggak dengan yang ada di JSON. Nah, baru ini bisa saya akses private page-nya jadi private ya, public-nya jadi public. Ini private-nya. Kan sudah saya akses kan ini kan ya. Nah, public ini private. Kalau saya sign out, saya keluarkan, private-nya nggak bisa saya akses lagi. Gitu. Nah, ini seperti ini kalau di apa namanya React itu kita harus mengimport dua tambahan lagi yaitu history sama location. History digunakan untuk apa? History itu biasanya kalau kita kan login kayak gini kan ya. Nah, kan ini bisa diakses private kan ya. Kalau ini kan public. Public kan kita bisa kembali ke public, kita juga bisa kembali ke private kan kita punya history kan ya. Kita sudah melakukan login gitu. Makanya kita import history di apa namanya React routernya. Sama kita import location ya kan, use location. Use location menggunakan apa? Membedakan antara yang dia sudah autentifikasi sama yang dia belum autentifikasi. Gitu. Yang sudah autentifikasi berarti kan dia di halaman ini. Kalau dia sudah di sign out, dia keluar dari authentication atau dia keluar dari session kan kalau sudah menggunakan login yang pakai username sama password itu. Kayak gitu. Nah, di sini nanti ya kan ini sama kok apa namanya kayak yang ada di job sheet-nya. Jadi kita membuat ini yang di atas ini ya, jadi diimport dulu tadi ya, belum bisa tunjukkan ya. Nah, ini kan road match-nya kan juga saya import. Nah ini use history sama use location. Ini kita import dulu. Nanti kalau kita import pasti nanti ada warning ketika kita jalankan pasti nanti error undefined ya kan apa namanya use history and use tadi location gitu. Nah, ini tadi kita buatnya menunya sama ya kan, menunya kayak tadi ya. Jadi pasti ketika kita membuat menu, tampilannya itu pasti kita meretenkan router ini ya, satu router ini ya kan, di dalamnya router itu ada switch sama ada tampilannya untuk ahref-nya itu. Ini kan untuk nge-switch kemana, dia nge-link kemana nanti, masuk kemana, gitu ibaratnya kayak gitu. Ya, nah di sini tadi ada autentifikasi button kan ya, autentifikasi button tulisannya itu kan, nanti dia memanggil ini autentifikasi button yang kita buat. Terus di sini ada public page sama private page, yang mana nanti dia ada switch-nya, dia ada roadnya path-nya untuk yang awal, yang public itu public page adalah public, terus yang satunya kita dibatasikan private road-nya itu yang private. Jadi ini private ini ya kan, nama private ini yang atas ini. Nah ini yang atas ini sama yang bawah ini itu saya setting ini kan memanggil no yang linknya switch antara router itu saya panggil di sini, saya buat menjadi private route. Kalau yang public ini dibuat apa, dia dibuat namanya public page nantinya ya, dia dibuat public nanti di sini, makanya dia dibuat langsung route page public kayak biasanya. Tapi kalau dia yang private dikasih private road, hanya kasih private road, bukan road. Kalau yang lain kan road semua kan ya, ini kasih private depannya. Oke. Nah, terus kita membuat ini adalah kode program untuk kita melakukan stanta ya. Jadi kita melakukan stanta fake authentication, yang mana ketika dia melakukan autentifikasi apa namanya nilainya false ya kan, maka dia tidak melakukan meredirect ke halaman yang tadi. Tapi kalau dia true maka dia akan melakukan redirect. Checkout juga sama, ketika checknya dia false berarti dia dibuat apa namanya keluar dari halaman yang tadi, yang private tadi. Nah baru nanti ini authentication button ini ya, yang mana autentifikasi button ini kita import di atas ini. Nah ini kita import di sini kan ya, karena kita masukkan di situ kan fungsinya. Nah ini authentication button itu kita menggunakan yang use history sama use location, yang mana tadi ketika misalnya kita itu masuk di login ya kan, berarti kan historinya oh dia sudah melakukan mengklik login gitu kan ya, dia punya akses yang private. Tapi kalau dia sudah sign out berarti dia nanti tidak punya gitu kan, tidak punya akses untuk masuk ke halaman yang private tadi. Nah di sini untuk untuk mengembalikannya gimana? Untuk mengembalikannya ini, jadi nanti ada kita buat
tulisan welcome apa gitu kan ya, terus apa namanya, historinya kita buat, terus sign out-nya ada di atasnya. Kamu sudah login, kayak tampilan ini. Di mana? Ini ketika misalnya private page, nah ini kan private page, dia private, dia sudah masuk ke sini. Kalau sign out, nah itu kan dia nggak login kan. Public ini private, dia ini. Kalau public ya masuk ke public, private ya masuk ke private. Itu terus kita deklarasikannya private road, ya kan, private road tadi untuk apa? Tadi kan kita membuat ini kan ya di sini. Kita memanggilnya ini private road, yang untuk private road. Ya, untuk yang private road. Nah, kita buat fungsinya private road, di mana private road-nya ini nanti dia itu apa namanya, melakukan redirect, ya kan. Ini kan ada road-nya, ya kan. Terus kita merandom location-nya di mana, mengauthentication untuk parameternya field-nya tadi, terus meredirect ke apa, ke login. Login tadi kemana? Login ya nanti di atas ini kan ada login yang atas sendiri. Nah ini ada yang namanya path login di sini, login page, memanggil yang login page. Jadi di sini kok ada dua Bu, ya kan? Di sini kok cuma ada dua, tapi kok di switch-nya ada tiga. Kenapa? Iya karena kan login page-nya ini kita sembunyikan. Login page-nya ini kan kita sembunyikan, dia apa namanya, ketika dia mengklik yang privat tadi, private page, baru dia bisa masuk ke nama login ketika dia sudah login kan gitu. Jadi kan ini nge-linknya nanti ketika apa? Ketika dia sudah masuk autentifikasi yang login. Kayak gitu. Nah, berarti kemarin ini cuma sampai di situ saja untuk yang hari ini. Tuh. Dia hari ini memang nggak terlalu banyak banget sih. Dia hampir-hampir mirip menunya, ya cuma tadi apa namanya, ada beberapa tambahan menu. Jadi kita di situ yang kita edit hanya app.js saja untuk melakukan apa namanya single halaman ya, single page di situ. Kayak gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Wiro. Izin tanya Bu. Kalau di dalam satu halaman, misalkan landing page itu harusnya dalam satu halaman itu gimana? Gimana? Kan ada satu halaman, misalkan landing page, terus kemudian bisa scroll ke bawah tanpa merubah link, itu gimana? Nah, one page, terus suaranya soalnya itu apa namanya di belakangnya agak berisik, jadi saya kurang jelas mendengarkan. Gimana, bisa diulangi Pak itu? Misalkan ada halaman landing page, terus itu tanpa merubah link, itu bisa ke bawah sendiri gitu, ke scroll ke bawah sendiri. Itu pakai add semi URL atau enggak Bu? Oh, maksudnya dia bukan menu kita, Mas. Menunya ke bawah sendiri atau gimana? Maksudnya gimana? Satu page, ya kan? Satu page. Terus dia nyekrol ke bawah gitu ah. Linknya ke bawah atau gimana? Maksudnya nyekrolnya ke bawah. Jadi misalnya nih, kamu halaman home, ada about, ada misalnya help gitu kan, help desk gitu misalnya. Terus saya about, terus dia akan nyekrol ke bawah seperti itu. Ya itu bisa pakai jQuery nanti Mas. Nah tapi jQuery di template-nya kan kita nanti melakukan itu kan Mas, apa desainnya kan CSS-nya, di CSS-nya kan itu tadi kan contohnya kan masih simpel banget masih halamannya home dan sebagainya itu kan ya, halaman home dan sebagainya. Nanti halaman home dan sebagainya itu kan masih tertata di sebelah sidebar, di sebelah kiri tadi ya kan, di sidebar-nya kan ya. Nah, nanti itu bisa kita atur nanti di situ. Jadi tergantung nanti CSS yang kamu desain nanti gimana CSS-nya. Makanya di basic-nya ini saya
mencontohkannya, ya kan? Mencontohkannya itu yang paling basic dulu. Yang paling basic apa? Dia bisa nge-link, ya kan? Dia bisa nge-link per page, ya kan? Per page. Terus kemudian dia ada submenu lagi, ya kan? Submenu, kemudian dia itu ada authentication lagi seperti itu. Jadi nanti bisa pakai, kalau dia biasa kan kita pakai jQuery template kan ya, scroll ke bawah kayak gitu. Nah, nanti bisa kamu desain di CSS-nya, kamu bisa import bootstrap-nya apa. Bootstrap kan kemarin pakai bootstrap min kan ya. Nah, itu kan bisa kali kamu pakai nanti yang bagian yang mananya gitu kayak gitu. Jadi masalah CSS-nya, CSS-nya kemarin kan sudah kan ya. Kemarin yang apa namanya di login ya kan. Terus kemarin yang di halaman yang kayak apa? Blog itu, yang kemarin yang ada page kan, ada image dan sebagainya gitu kan ya, yang pakai JSON ya authentication gitu. Nah, kayak gitu. Jadi seperti itu. Nanti coba didesain di CSS-nya aja nanti. Tinggal dibuat, memanggil fungsinya sama. Jadi Mas, intinya itu kan kita tadi menggunakan fungsi kan yang ada di sini. Misalnya nih, ini kan ya. Nah, nanti kan yang ada di fungsi mana tadi ya? Nah, ini contoh yang ini aja deh, yang paling gampang yang di praktikum yang pertama. Nah, kita kan nanti memanggil fungsi kan di sini, kita membuat fungsi-fungsi untuk halaman home isinya apa, untuk ini isinya apa dan sebagainya ya kan. Nanti ini kan bisa kita modification kan ya, bisa kita modifikasi sesuai dengan nanti kemauan saya itu bagaimana isinya yang ada di sini. Misalnya kalau yang kayak kemarin yang login kalian nanti ya tinggal di desain sesuai dengan login kalian yang kemarin. Kalau memanggil komponen kan tinggal kita import dulu kan nanti di sini, kita import dulu yang di sini, misalnya import komponen / apa gitu kan ya. Yang kemarin kan selalu diimport di sini, kebetulan ini kan saya nggak pakai import dari yang lain, ya kan, cuma saya import React-nya saja. Kalau misalnya kamu menggunakan CSS, berarti kan harus mengimport CSS-nya dulu di sini. Ya kan, import CSS-nya, terus kemudian kalau menggunakan komponen yang lain, kalau kamu di sini pakai folder komponen terus login kan juga sama kan, harus import dulu. Terus nanti bisa kamu panggil fungsinya ada di sini. Di dalam ini kan bisa memanggil fungsi juga kan, kayak gitu. Oke, kayak gitu Pak Irul. Itu sudah jelas. Terima kasih Bu. Nanti itu ya, maksudnya kalau sekali lagi mungkin saya himbau. Kemarin kan kuisnya kan sudah, Torek, ya kan? Kuisnya kan sudah lah. Terus kemarin kan saya menemukan ada beberapa mesin di situ yang mana beberapa kelompok itu masih kurang kerjasamanya. Tolong apa ya? Jangan membebankan proyek itu pada 1 atau 2 orang, ya. Itu saja. Jadi sehingga walaupun nanti kelompokan itu yang ngerjakan ya mbok ojo wong siji, wong loro gitu kan ya. Ini orang Jember kan ya, tahu kan ya bahasa Jawa ya. Nah, gitu. Kemarin juga ada sih kelompok yang berkolaborasi, yang kolaborasinya bagus gitu kan ya, saling membantu lah di situ. Makanya kalau misalnya kemarin kan membuat yang JSON-nya ya, membuat yang JSON-nya itu. Nah, itu kan ada banyak banget toh juga. Nanti untuk page-nya ya, untuk manipulasi datanya delete, tambah gitu kan. Itu bagian satu-satu kalian nanti. Terus nanti tinggal menggabungkan saja atau menggunakan GitHub. Tinggal di-push dan sebagainya. Kayak gitu. Ya, jadi nanti ketika UTS ya kan, jangan sampai tidak kemarin terulang lagi ya. Nge-share-nya menggunakan satu laptop saja temennya. Ya, itu kan seolah-olah kalian nggak punya proyeknya toh, ya kan? Padahal ini kan proyek kelompok kalian toh, masa nggak punya proyeknya lah. Terus ngajarannya gimana? Berarti kan kalian nggak ikut berkontribusi kan? Kalau seperti itu, misalnya saya suzon seperti itu kan, ya nggak ada salahnya gitu loh, ya nggak? Misalnya nih ya kan, suruh presentasi ya kan? Misalnya orang awam aja ya, suruh presentasi gitu kan ya, suruh presentasi. Terus kemudian
presentasi gini, terus suruh presentasinya itu misalnya nih dibagi ya kan, ada 20 slide gitu kan ya. Terus 20 slide pasti ngerjakannya, oh kamu bab ini terus digabung gitu kan ya di situ presentasi. Nah, misalnya nih ya kan, misalnya ketika saya nyuruh oh si A presentasi tentang bab ini, si B bab ini, si C bab ini, otomatis kan setidaknya dia minimal punya file yang dikerjakan sendiri. Ya enggak? Bu, saya kemarin ngerjakan yang ini, yang bab A tapi bab B, Bu. Kalau yang bab A saya kebetulan belum mengcopy penggabungannya kan gitu misalnya. Ya enggak? Kan sebenarnya dia punya historinya untuk dia sendiri pekerjaannya gitu loh kayak maksudnya. Jadi minimal seperti itu, minimal kayak gitu. Jadi sebenarnya kalian tuh punya histori yang pekerjaannya kalian lakukan, kontribusi kalian terhadap kelompok kalian gitu. Ya kan? Jadi siapkan, nanti ada tanggal 13 UTS gitu kan ya. Nah, ketika kelompokan ya kan, ketika kelompokan untuk yang finalnya menggabungkan, nah itu kalian jangan lupa melakukan kompilasi juga. Misalnya mengcopy juga satu project yang sudah dijadikan satu gitu. Jadi nanti pasti ketika nanti share screen, ketika presentasi, itu pasti saya akan menyuruh per masing-masing individu untuk share screen. Untuk lebih meyakinkan, memantapkan, karena kalian punya project-nya. Jangan-jangan sampai akhir nanti kalian, misalnya nih sudah semester 6, sekarang semester 4 ya, 5, 6, setahun lagi. Gitu kan? Kalian nggak punya project-nya, padahal kalian dulu pernah membuat itu kelompok kalian, tapi nggak punya project-nya. Gitu kan? Terus gimana? Nah, gitu. Kecuali beda lagi kalau project saya hilang, gitu kan, sudah pernah dulu, sudah ada, terus project-nya ke Anissa, bagaimana, gitu kan ya. Nah, tapi untuk sekarang kan nggak mungkin ke Anisal untuk baru gitu kan ya, itu ya. Jadi saya minta tolong kerjasamanya, sehingga walaupun project itu kelompok ya kan, kalian itu semuanya bisa gitu kan ya. Itu karena kan project ini kan membantu kalian nanti, atau misalnya kalian tuh belajar dalam hal apa ketika membuat skripsi nanti ya kan, buat skripsi kan, membuat aplikasi individu kan ya, skripsi ya di sana namanya skripsi kan ya kan sama kan ya, skripsi kan ya, bukan laporan akhir kan, skripsi kan ya. Nah itu kan nanti kalian akan bertanggung jawab pada diri kalian masing-masing ya, gitu ya. Jadi ini saya ingatkan lagi itu bukan berarti saya begitu jatuh gimana, enggak. Saya ingin semuanya itu bisa sama-sama bisa gitu kalian. Makanya dibuat kelompok itu biar saling membantu, bukan membebankan pada satu atau dua atau tiga orang saja di situ. Walaupun saya tahu, saya memahami, itu sekalian banyak yang lainnya, ya kan? Makanya ini dibuat kelompoknya kan 4 atau 5 kan, yang itu kan sudah banyak, keroyokan itu kan ya wakeh kan ya. Ya, oke, gitu ya. Jadi tetap semangat, apalagi minggu depan kita sudah mulai puasa ya. Nanti puasa itu ada jamnya berbeda. Bentar, saya sudah dapat jadwalnya belum? Bentar. Nanti saya share ke ketua kelas ya jamnya. Bentar, saya cek dulu jadwalnya. Jadwal yang terbaru ini. Ini. Jadi, bentar. Jadwal perkuliahan kita itu berarti jam keberapa? Jam ke-7 ya? Jam ke-7 itu 11.45, mulai 11.45. Jam ke-7. Jam ke-7 itu 11.45. Jadi 40 menitan. Ada perubahan 40 menitan, 11.45. Ya mungkin saya mulainya, gimana Kak? 11.45 itu kok itu ya, kita hari Jumat itu kan makanya itu setelah Jumatan lagi jam 1 gitu. Baca ya, tetap ya berarti ya. Nanggung ya ini ya, nggak mungkin lah 11.45 ya. Ya udah jam 1 aja tetap kalau gitu. Kalau mau dimajukan ini agak susah soalnya. Kalau mau dimajukan juga agak susah. Jam 1 aja deh. Nanti jam 1 mungkin mentok sampai jam 3. Atau setengah 3 lah ya. Kalian kalau puasa itu sudah setelah siang itu biasanya
apa ya, tenaga itu nggak 100% ya. Saya ngomong banyak panjang lebar itu pasti, oh iya Bu, iya, cepat selesai Bu, cepat selesai, mau buka gitu kan ya. Nanti insya Allah saya usahakan ya, apa namanya, jam setengah 3 jam 3 maksimal. 1,5 jam lah. Ya, untuk online-nya kan jam 3 setengah 4 ini sudah, biasanya kan sudah jam mendekati jam-jam buka kan ya, banyak aktivitas yang dilakukan juga. Itu ya perubahan terhadap hari apa namanya puasa. Nanti untuk liburnya kapan, libur hari rayanya itu saya infokan lagi karena belum ada pengumuman. Kalau sesuai kalender akademik tanggal 2 dan masuk lagi sampai tanggal 13. Sesuai kalender akademik di Poli 5 loh ya. Kayaknya sama deh kayaknya. Oke, gitu ya. Oke. Ya, ada pertanyaan? Tetap semangat ya. Farizul, semangat ya Farizul. Kamu kok sepertinya loyo, kenapa Farizul sudah makan? Belum, Bu. Nah ini, kenapa nggak makan? Puasa ya? Padahal besok puasa loh ya. Tidak punya uang, Bu. Nggak punya uang. Vouchernya Susah. nggak bisa. Susah ini. Kalau nggak punya uang, curhatnya ke Ibnu itu ya. Iya, Bu. Katanya mau ditraktir. Ini makanya banyak yang itu. Raffi masih ada kan di tempat ya? Hadir, Bu. Oke, hadir. Alhamdulillah. Ya. Noga, semangat ini kayaknya. Serius ini Noga praktek ini kelihatan wajahnya gini-gini kan. Atau itu sambil ini Ibnu ini itu lagi santai ini kayaknya. Lagi nggak di kampus dia. Kalau di kampus dia pakaiannya APD ya, pakai masker. Oke, Ibnu, ada Hafiz, Alfioni, ya kan. Hafiz ini sambil santai, nggak apa-apa Mas ya. Sampai jangan ngantuk ya, sambil sandaran bantalan gitu kan ya. Ya saya sapa dulu biar itu apa namanya akrab gitu kan ya. Nanti kalau ketemu sama saya di sini, nah saya biar ingat ya, oh ini yang namanya Koirul, ini Ibnu gitu kan ya. Ini yang namanya misalnya Noga dan sebagainya. Makanya saya sapa dulu. Mila ada di tempat ya, Mila? Ada, Bu. Oke. Oke, ada pertanyaan dulu, Rek. Itu apa itu? Ada di channel TIF Daring. Apa itu? Channel TIF Daring? Saya baru buka chat. Oke Bu, sudah ada channel TIF dari yang kemarin direkod sama Tony Bu Alvin dan Anton dari kelas A ini. Oh, setiap praktikum memang direkod gitu? Enggak sih Bu, sebenarnya inisiatif dari Tony. Oh, oh kalian tuh nggak ada yang luring ya di Polisi itu? Daring semua? Ada beberapa Bu, yang semester 4 ini ada yang mobile sama literasi digital, luring. Oh luring, ya. Berarti 6 jam ya? 6 jam ya? Jin yang mobile itu 8 jam. 8 jam? Jam ya. Berarti harus selesai dari itu juga ya? Iya. Berarti enak daring atau enak luring? Daring. Daring Bu. Noga itu ketawanya langsung. Adam, oke serius sekali ya. Oke Adam, nggak ada masalah ya Mas ya? Oke ya? Ya kelihatan Bu dia, serius sekali dia, pandangannya itu serius sekali. Makanya sambil saya menghafal wajah kalian, sehingga nanti kita ketemu walaupun pakai masker, saya bisa mengenali gitu kan ya. Nanti dari suaranya, makanya kalau pas diskusi ini ngomong gitu kan, sehingga saya bisa mengenali kalian lewat suara. Jadi kalau maskeran kan nggak begitu kelihatan ya. Biasanya cuma matanya saja kan hampir mirip, apalagi yang cewek yang berjilbab, nah itu. Kalau mungkin yang cowok bisa terlihat dari postur apa namanya itu ya, kayak rambutnya, style rambutnya kelihatan. Tapi kalau yang sudah berhijab itu agak susah. Sama saya aja kalau kampus itu pernah dikira mahasiswa kok pakai masker itu yang nggak tahu gitu kan ya, kalau apa namanya dosen gitu kan ya itu ya apa, alhamdulillah kan ya dikira mahasiswa kan ya, berarti saya masih muda gitu. Berarti saya sudah 30 lebih kan karena nggak kelihatan wajah saya gitu kan.
pakai masker gitu kan ya, pakai kerudung dan sebagainya ya, sehingga nggak kelihatan. Begitu. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin? Bang di sini lagi. Belum ada. Ya, nggak ada. Oke, baik. Kalau misalnya nggak ada, nah nanti ya kan, silakan dicoba ya kan, silakan dicoba secara offline. Nanti kalau misalnya ada yang nggak bisa japri saya, atau nomor saya kan ya, nomor WA saya, nggak usah sungkan hubungi saya, japri saja jam perkuliahan ini ya. Nah, terus kemudian ada tugas kelompok tetap yang diselesaikan, yaitu membuat desain reakroternya untuk aplikasi proyek kalian. Ya, nyicil kan ya. Kumpulkannya minggu depan. Nah, nanti biar nggak bareng. Jadi gini, dengan pengalaman kuis yang kemarin, nah ini saya ada sedikit perubahan. Gini, jadi nanti untuk tugasnya, ya kan, untuk tugasnya yang job sheet-nya itu, ya itu dikumpulkannya nanti sampai dengan hari Minggu malam. Tugas job sheet-nya itu loh, modul kalau di kalian mungkin modul ya. Praktikumnya itu kan ada praktikum 1 sampai praktikum yang keempat tadi ya kan. Nah, itu kan kalian mencoba sesuai dengan itu, nanti kan dikumpulkan ya laporannya untuk PDF. Kan per individu kan ya itu kan ya. Nah, itu saya berikan waktu sampai hari Minggu malam. Ya, Minggu malam jam 12 malam. Ya. Nah, terus kemudian nanti yang untuk tugas kelompoknya tetap waktunya 1 minggu, berarti sampai hari Kamis malam. Ya, jadi nanti biar kalian tidak bubuh ngerjakan punya kalian sendiri gitu loh. Maksudnya tidak. Kalian otomatis untuk ngerjakan kelompok kan harus praktek dulu kan ya. Nanti biar nggak dadak sehingga nggak ada waktu gitu. Saya kemarin mikir, ini gimana ya caranya ya biar maksudnya enak gitu kan ya. Nah, kita akhirnya saya mikir, ya sudah, berarti kan ini ada perbedaan waktu gitu untuk mengumpulkannya. Untuk yang praktikum, yang mencoba praktikum sesuai dengan modul, ya, sampai Minggu malam, jam 12 malam, ya, 23.59 biasanya kalau di LMS, nggak bisa kalau jam 12 malam sempas. Ya. Terus untuk yang tugas kelompok itu sampai hari Kamis malam. Ya, jadi kalau kalian misalnya weekend minggu depan itu mau kelompokan tuh kalian masih punya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, itu buat kelompokan, buat mikir, mengerjakan kira-kira tugas kelompokku nanti rekruternya ini gimana, apa saja nanti, dan bagaimana bentuknya. Sekarang di desain CSS-nya boleh silakan temukan dengan yang kemarin, gitu. Ya, karena kalau kemarin saya juga, apakah karena deadline-nya itu sama ya, sama-sama di hari Kamis, sehingga ada yang belum mengerjakan mepet ya kan, ya sudah mengerjakan tanggungannya dia aja gitu kan, akhirnya kelompoknya nggak diurusi gitu kan ya. Nah, sekarang saya buat cara yang berbeda, saya coba ya, semoga ini berhasil gitu kan ya. Oke, gitu ya, nanti habis ini saya buatkan di LMS, terus dicek juga absennya di LMS. Habis ini saya enroll untuk absennya ya. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri kelas online kita hari ini? Cukup, Bu. Cintanya Baik, Ibnu, oke. Habis cukup, Bu, ini di sini mau berakhir anak ini. Iya, siapa yang bertanya tadi? Oh, Farizul, oke. Oke, saya kira Ibnu mau bertanya. Ya, Farizul. Farizul? Tugas individunya buat laporan apa gitu, Bu? Iya, laporan aja, di screenshot seperti biasanya gitu aja. Screenshot codingannya sama outputnya gitu aja. Ya, screenshot codingannya sama outputnya untuk meyakinkan saya bahwa kalian benar-benar sudah praktek gitu kan ya. Dan saya tuh ada buktinya. Ketika nanti tanya Bu Maya, ini kok ada nilainya, semuanya dari mana? Nah, dari ini Bu hasilnya, ini hasilnya mereka praktek. Nah, gitu kan ya. Kalau saya nggak punya buktinya nanti gimana kan gitu ya. Jadi saya minta laporannya itu aja. Yang simple aja, nggak usah ribet-ribet ya. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi Ibnu mau bertanya? Cukup Ibnu? Cukup, Bu. Nah, saya tuh punya mahasiswa yang wajahnya mirip sama kamu loh. Saya baru ingat ada asing. Saya tuh punya mahasiswa yang wajahnya tuh mirip sama kamu. Kayak siapa ya saya? Banyak familiar wajahnya Ibnu ini. Oke, baik. Kalau misalnya ada pertanyaan ya untuk yang praktikum kita hari ini ya, saya cukupkan. Habis ini saya bagikan di LMS. Kurangnya saya mohon maaf ya. Saya akhiri dulu, kalau ada yang kurang jelas bisa chat saya langsung ya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.